Gua yang itu tuh yang nggak salah asam payak ya. Ya asam payaknya itu gua asam payak itu berasal dari pohon apa ya? Namanya pohon paya. Oh tak Dibilang pohon paya. kita pohon payak. Cuman memang agak jarang lah kalau di daerah-daerah sini. Di daerah Pohon Bogor atau pohon payak biasanya paling banyak tuh ditemukan di daerah mana? biasa tersebar sih, sebar umum lah. Bisa dari Sambas, Anda, nah situ lah. Terutama dua daerah itu lah yang paling sering menghasilkan produk yang dibuat dari asam payak dari dua daerah Sambas dan di sini. Kalau boleh tahu buah payaknya apa tuh namanya pohonnya ini berasal dari daerah apa? Itu Sambas dan Landak, bukan dari daerah mana ya, cuman tersebar. Tersebar. Kalau pohon kan Pertama. di wilayah ya, tapi tersebar di daerah mana. Pertama ditemukan di daerah apa? Ya itu. Nah, pokoknya ini aja daerah yang paling banyak menghasilkan produk dari asam payak itu Sambas dan Landak. Oke, Sambas dan Kecamatan Lupa. Kabupaten. Iya. Terima kasih Pak. Minuman celup daun gaharu saibah herbal. Produksi barokah Ases Sambas. Manfaat daun gaharu menurunkan tekanan darah tinggi, menurunkan kolesterol, menurunkan gula darah, menurunkan berat badan, antiinflamasi, antibakteri, antivirus, anti kanker, memperbaiki pencernaan, membersihkan batuk ginjal, mengatasi flu, melancarkan peredaran darah, antidepresan, mengatasi nyeri haid, menyehatkan gigi dan gusi, antioksidan tinggi, mengatasi stres, mengurangi nyeri sendi, menghilangkan bau badan, menetralkan nikotin, meningkatkan stamina, membantu program hamil. Nah Kak, ini gasing terbuat dari apa Kak? Ini dari campuran kayu dan besi. Berasal dari mana sih Dari Sambas. kayunya Kak? Oh, makasih Kak. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Ini terbuat dari apa? Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Gandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sia-sia. Tadi pagi kita jalan kali sini.
apa ya? Jadi kayak tempat untuk biasa. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Udah belum? Oke Pak, jadi kami dari sekolah Kristen Maranatha yang berkunjung untuk study tour akan mengajukan suatu pertanyaan Pak. Jadi kan ini adalah sarang lebahnya nih Pak. Nah, kalau boleh tahu ini lebahnya jenis apa ya Pak? Nah, jadi ini tuh disebut dengan, jadi ini tuh adalah penangkaran madu lebah ya, penangkaran madu pulut. Madu pulut sendiri itu dihasilkan oleh siapa atau jenis lebah apa? Nah, jenis lebah yang menghasilkan madu pulut itu disebut dengan lebah Trigona bee atau stingless bee. Dari kata stingless bee itu sendiri kan dapat diartikan bahwa lebah yang menghasilkan madu pulut itu atau lebah yang ini nih, dia nggak nyengat. Nah, dia tuh bentuknya kecil, hitam, ya seperti lalat lah. Tapi dia nggak nyengat. Jadi kalaupun kita nanti ketemu lebah seperti ini, jangan takut. Ya memang kalau kita ganggu mereka pasti nyerang balik, cuman mereka nggak nyengat. Mereka hanya hinggap aja, kita dikerebutin seperti itu. Jadi ini termasuk lebah yang aman. Ya, lebah ini itu sendiri menghasilkan apa sih? Nah, menghasilkan madu. Nah, madunya itu sendiri disebut dengan madu pulut. Jadi ingat ya, adik-adik ingat ya, kalau ada bisa ketemu di mana madunya, ditanya ini madu apa ya? Madu pulut. Oh berarti ada tahu. Berarti kalau madu pulut itu dihasilkan oleh lebah Trigona. Lebahnya itu nggak nyengat. Jadi mereka tinggal di sini, bersarang di sini. Ini kalau mereka memang senang di sini, suka di sini, dikasih makan yang baik, mereka akan menghasilkan madu. Kira-kira tekstur madunya itu seperti apa ya? Kalau madu pulut sendiri itu rasanya ya itu lebih ke asam manis. Asam manis itu ciri khas daripada madu pulut. Berbeda dengan madu hutan ya.
Kalau madu gudang itu cenderung rasanya itu pahit, manis pahit gitu lah. Dan warnanya juga beda. Madu ini cenderung warnanya itu lebih ke kuning. Sedangkan kalau lebah madu hutan itu lebih ke hitam. Lebah hitam. Jadi kalau nanti ketemu ada madu warnanya kuning, oh ini pasti madu pulut nih. Tapi kalau ada yang lihat madunya tuh warna hitam, berarti pasti madu lebah hutan. Nah, kalau madu pulut itu pasti biasanya ya ujungnya tuh ditangkar atau di penangkaran. Sedangkan kalau madu lebah hutan itu memang madu yang benar-benar asli diambil dari hutan. Oke? Lebahnya dikasih makan apa ya Pak? Nah, kalau lebah iguana itu sendiri makanannya itu berupa sari ya, sari putik. Sari atau sari putik daripada bunga. Karena makanannya itu nggak habis. Jadi kalau memang di alamnya itu lebah itu sendiri kan makanannya kan putik ya, putik bunga, putik pohon atau tumbuhan. Gitu. Oke, terima kasih ya Pak informasinya. Terima kasih Pak. Hasil hutan bukan kayu wilayah Sekadau. Hasil hutan bukan kayu adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan. Contohnya damar batu, jamur susu harimau. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Rumah Radang diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Barat, Dr. Andes Cornelis MH, pada tahun 2013. Letaknya berada di komplek perkampungan budaya di Jalan Sultan Syarif, Kota Baru. Adapun panjang rumah Radang adalah 138 meter, tingginya 7 meter, dan lebarnya 5 meter. Rumah Radang terdapat tangga besar yang berjumlah 18, sedangkan tangga kecilnya berjumlah 38. Rumah Radang didirikan tinggi untuk menghindari hewan dan musuh pada masa itu. Tiang asli rumah Radang menggunakan kayu ulin dan terdapat patung burung enggang. Keunikan rumah adat Radang karena bentuknya yang panjang. Rumah Radang adalah rumah adat yang menjadi kebanggaan Provinsi Kalimantan Barat. Biasa digunakan perkembangan dan pelestarian adat istiadat serta sebagai ikon pariwisata di Kalimantan Barat. Demikianlah video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.